به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد على آله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين. ما بعد, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa berkumpul bersama untuk silaturahmi dan bersambung rasa dalam acara rutin ini. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, saya diberi tema peran pemuda dalam mengembangkan dan memajukan komunitas Ahlul Bait. Dan ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yang saya ini adalah poin-poin penting yang bisa saya share dalam kesempatan kali ini. Sat, bisa tampilkan videonya, Sat? Oh ya, bisa. Tapi ini nggak terlalu bagus ya ininya, kameranya. Iya, Sat, nggak apa-apa, Sat. Okay. Nah, dalam kaitan ini, pertama yang paling ingin saya sampaikan adalah bahwa pemuda itu mesti memiliki modal dalam bekerja dan peran di tengah masyarakat. Modal yang paling mulia dan paling unggul bagi semua manusia, bahkan modal ini gitu ditekankan oleh Allah, Rasul, dan Ahlul Baitnya, itu adalah modal ilmu pengetahuan. Seringkali orang mengira bahwa ilmu pengetahuan itu sesuatu yang tidak penting atau meremehkan, atau karena ia tidak tampak, mungkin juga seperti alam akhirat, seringkali orang anggap ilmu pengetahuan itu tidak berguna, manfaat. Padahal sesungguhnya dalam Al-Quran, juga dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, tidak ada yang dimuliakan lebih daripada ilmu pengetahuan. Bahkan dalam kitab-kitab akhlak, kalau kita baca kitab-kitab akhlak dan kitab-kitab ma'rifat yang dikarang oleh ulama Ahlul Bait, kita menemukan bahwa semua mesti menggunakan ilmu sebagai syarat utama dan pertama. Artinya ilmu ini adalah sarana modal dasar manusia untuk melakukan apapun. Oleh sebab itu Imam Ali berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Siapa yang ingin atau menghendaki dunia, ia perlu untuk meraih ilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat juga perlu meraih ilmu. Jadi ilmu adalah modal yang tidak bisa disisihkan atau digantikan oleh modal-modal apapun lainnya di dunia. Dan itu artinya ilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada apapun lainnya. Lebih tinggi daripada harta, lebih tinggi daripada ya. Mohon semuanya di mute dulu biar nggak masuk ini suaranya. Ada polusi suara ini soalnya. Ya, bagi teman-teman yang tidak di unmute, mohon di unmute dulu. Di mute dulu. Saya lanjut ya. Lanjut, Sat. Jadi modal pengetahuan ini berbeda dengan seluruh modal lainnya, karena tidak ada orang yang bisa bilang saya tidak punya
sarana untuk meraih ilmu. Ada orang mengatakan bahwa untuk meraih harta, orang perlu harta, perlu uang untuk meraih uang. Betul. Tetapi kalau untuk meraih ilmu, Allah sudah memberikan semua alat, sarana untuk orang meraih ilmu di dalam diri manusia itu. Bahkan lebih jauh, untuk meraih harta pun dia perlu ilmu. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang mutlak, syarat mutlak lah kalau disebutnya. Ya, bukan sesuatu yang bisa digantikan dengan apapun yang lain. Bahkan semua yang lain perlu kepada ilmu. Tapi ilmu tidak memerlukan kepada yang lain. Artinya orang dengan apa adanya, tanpa tambahan status apapun, dalam dirinya Allah telah menciptakan semua alat, semua kemampuan untuk dia meraih ilmu. Tinggal masalahnya adalah kehendak. Dan tentunya kehendak inilah yang paling penting dalam orang meraih ilmu tersebut. Ya, tekad, kehendak, semangat, motivasi untuk dia meraih ilmu. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firmannya dalam ayat Al-Qur'an maupun Rasulullah dalam hadis-hadisnya dan juga seluruh ahlul bait dalam ajaran dan ucapannya sangat menekankan pada ilmu ini. Nah, ini kemudian ilmu ini, apakah ilmu itu sifatnya keagamaan atau umum, itu persoalan lain. Tentu yang lebih utama adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan jiwa manusia, berkaitan dengan alam akhirat, itu lebih utama. Tetapi juga ilmu pengetahuan umum pun memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada modal lainnya. Dan tidak ada orang yang bisa berperan. Sekarang kita bicara ini tadi, peran pemuda dalam membangun dan memajukan komunitas. Nah, kalau modal utamanya tidak punya, ya tentu tidak akan bisa berperan. Kalau memaksakan berperan tanpa modal ilmu, ya nanti jadinya justru perannya malah destruktif dan kontraproduktif dan tidak akan menghasilkan apa yang diharapkan. Nah, ini bagian yang pertama dari pentingnya ilmu. Ya. Dan juga dari sini kita sudah tahu tadi, sudah saya sampaikan bahwa untuk meraih ilmu itu modal utama itu tadi, semua alatnya, fasilitasnya sudah ada di dalam diri kita. Maka tidak ada alasan orang bilang saya bukan dari keluarga yang mampu atau tidak mampu, tidak ada. Dan ilmu itu barang yang gratis. Ya. Ilmu apalagi di zaman ini, apalagi di zaman di mana kita dengan mudah bisa mengakses informasi dari manapun di seluruh dunia ini, ilmu itu jauh lebih mudah untuk kita raih daripada keadaan 100 atau bahkan 50 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun atau 25 tahun yang lalu. Di mana di saat itu akses terhadap ilmu pengetahuan, baik yang agama maupun yang umum, itu jauh lebih sulit. Berikutnya adalah bahwa dengan pengetahuan kita jadi memiliki mata yang kita bisa melihat. Kita ini pertama, pertanyaan, kita berada di mana? Kita di situasi apa? Kita apa yang kita miliki? Masa depan seperti apa? Masyarakat di sekitar kita seperti apa? Situasi global seperti apa? Dengan pengetahuan kita akan bisa memahami semua itu, menganalisis, dan kemudian dari hasil analisis kita merencanakan sesuatu. Nah, dalam rencana itu peran kita bisa wujudkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sesuai dengan ajaran Ahlul Bait, kita itu perlu bukan saja kita meraih ilmu, bahkan mempelajari, belajar terus sampai mati, dan mendalami bidang yang kita tekuni. Tetapi lebih daripada itu, kita mentradisikan cinta ilmu ini tadi. Kita lihat misalnya dalam sejarah A'imah alaihimussalam.
kita sebagai masyarakat Ahlul Bait harus ingat bahwa terutama masyarakat pengikut madhab Syiah Itsna Asyariyah, 12 imam, kita harus tahu dari 12 imam kita itu, Rasul dan 12 imam kita itu, warisan paling besar mereka adalah warisan ilmu pengetahuan, ma'rifat. Apakah ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akhirat, tentang jiwa, tentang kehidupan di dunia, tentang alam, tentang masyarakat dan seterusnya. Warisan utama mereka itu adalah ilmu ini. Nah, mungkin kita mengira bahwa warisan, misalnya nih, kita misalnya berbicara tentang Imam Ali. Kita sering mungkin membaca sejarah tentang wibawa Imam Ali, bicara tentang kehebatan Imam Ali dalam perang, kehebatan Imam Ali dalam perjuangan, dalam menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tahu bahwa semua itu beliau lakukan itu dimulai dengan pengetahuan. Tidak ada orang bisa melakukan semua itu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Dan juga ketika kita lihat sejarah Imam Ali, warisan Imam Ali, warisan Rasul juga ya. Jadi warisan Rasul itu sunnah nabawiyah yang kita sebut sebagai hadis, itu semuanya adalah ilmu pengetahuan. Lalu Imam Ali mewariskan apa kepada kita? Mewariskan Nahjul Balaghah, salah satu kitab yang oleh Syahid Murtada Mutahhari Syahid Mutahhari mengatakan bahwa mungkin orang perlu 1.500 tahun lagi untuk bisa memahami isi dan kandungan dari Nahjul Balaghah. Begitu juga dengan Imam Hasan, begitu juga dengan Imam Husain. Tol warisan Imam Husain dalam perjuangan di Karbala ini menggugah hati dan lain sebagainya, tapi kita harus ingat juga Imam Husain punya warisan doa-doa yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Nah, lalu setelah Imam Husain itu ada Imam Ali Zainal Abidin, warisan yang paling utamanya adalah Sahifah Sajadiyah, yang itu isinya juga ilmu pengetahuan. Apakah itu ilmu pengetahuan tentang Tuhan maupun jiwa maupun akhlak maupun lain-lainnya. Begitu juga dengan Imam Muhammad Al-Baqir, apalagi Imam Muhammad Al-Baqir, dan selanjutnya semuanya itu adalah peran utama mereka itu di dalam masyarakat adalah sebagai pemberi, ya, penyebar ilmu pengetahuan. Ini artinya ilmu pengetahuan bagi masyarakat Ahlul Bait itu harus menjadi bukan saja mereka masing-masing memiliki ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing, tetapi juga mentradisikan cinta ilmu. Karena kalau orang sudah mentradisikan, suatu masyarakat mentradisikan ilmu pengetahuan, maka masyarakat itu akan memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tidak mentradisikan ilmu pengetahuan. Bahkan lebih jauh saya ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran ketika disebut masyarakat jahiliyah, itu kenapa disebut masyarakat jahiliyah? Orang bilang karena mereka bodoh. Bukan karena mereka bodoh dalam pengertian tidak punya pengetahuan sama sekali. Bukan, karena mereka tidak mentradisikan metode ilmiah dalam mengikuti maupun menyimpulkan sesuatu. Dan mereka menganggap ilmu itu jauh di bawah harta. Ilmu itu jauh di bawah nasab. Ilmu itu jauh di bawah status sosial. Akhirnya masyarakat ini mengagungkan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang khurafat dan lain sebagainya. Yang sebetulnya itu juga sayangnya terjadi hingga masa ini. Kita lihat misalnya ketika orang berilmu di hadapan orang yang berkuasa. Pasti orang berilmu ini disingkirkan yang orang yang berkuasa yang kita kagumi, kita kita hormati, kita ikuti, kita patuhi. Padahal orang berilmu harus didahulukan. Nah, masyarakat jahiliyah itu kebalikan dari masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah adalah masyarakat yang masing-masingnya itu punya pengetahuan sebatas bidang masing-masing dan juga menghormati para ilmuwan dan juga menghormati ilmu dan menghormati dalil. Nah, ini penting. Menghormati dalil. Selama Anda punya dalil, silakan Anda sampaikan. Selama Anda punya pendapat berdasarkan pada dalil, Anda boleh utarakan. Dan juga
bagaimana orang menghormati pemahaman yang berbasis kepada dalil. Nah, ini tidak artinya saya tidak akan pernah bisa menyampaikan hal ini lebih daripada apa yang sudah sudah ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rasul di dalam hadis-hadisnya, dan juga Ahlul Bait dalam riwayat-riwayat. Artinya tidak mungkin saya memberikan penekanan yang lebih daripada itu. Tapi sayangnya seringkali hal ini justru seperti diabaikan. Seperti dianggap remeh. Orang bicara tentang perjuangan, menegakkan keadilan, kehebatan-kehebatan lain, tapi melupakan dasar dari semua itu harus lewat pengetahuan. Bahkan Imam Khomeini di dalam Jihadun Nafs pun mengatakan bahwa memperbaiki diri ya harus dengan pengetahuan. Tidak bisa orang memperbaiki diri tanpa pengetahuan. Sholat misalnya juga. Dalam adab al-ma'nawiyah lis-sholat, untuk sampai kepada khusyuknya sholat ya harus pakai pengetahuan. Untuk beriman juga harus pengetahuan. Tidak ada orang melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Untuk menjadi orang berharta juga harus berpengetahuan. Untuk menjadi apapun harus berpengetahuan. Sayangnya, sudah begitu hebatnya pengetahuan ini di masyarakat kita secara umum, ya, di masyarakat muslimin secara umum, pengetahuan itu kedudukannya jauh di bawah orang ahli zikir misalnya. Atau orang ahli orasi, orang ahli ngomong, jauh. Misalnya kalau kita lihat orang, kumpulan orang beribadah, baca doa, dengan kumpulan orang sedang berbicara ilmu. Biasanya, sayangnya kita berkumpul atau bergabung bersama orang yang baca doa. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas menyatakan, kalau ada majelis ilmu dan ada majelis doa atau majelis ibadah, pergilah ke majelis ilmu. Karena begini, karena orang ahli ibadah bisa menipu. Bisa saja dia beribadah untuk mendapatkan ujian atau dia untuk meraih pengaruh dan lain sebagainya. Tapi kalau orang berilmu nggak bisa, karena ilmu punya pakem, ilmu punya metodologinya, ilmu punya dasar-dasarnya. Tidak bisa orang berpura-pura berilmu, tidak bisa. Dia akan dikoreksi oleh masyarakat yang disebut sebagai masyarakat ilmu tersebut atau kelompok ilmu tersebut. Dan itu artinya tidak akan mudah orang menjadi impostor ya. Impostor itu artinya penipu ilmu, ilmuwan gadungan. Itu akan sulit. Meskipun mungkin bisa beberapa saat, tapi tidak akan pernah bisa lama hal tersebut terjadi. Tapi kalau ahli ibadah gadungan, bisa sampai mati dia menjadi ahli ibadah gadungan. Nah, selain masalah ilmu pengetahuan yang ingin dan tradisi, pentingnya untuk mentradisikan ilmu tersebut, bahwa apapun yang kita lakukan berbasis kepada ilmu dan menjadikan dalil sebagai dasar kita berpendapat, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Yang juga saya ingin tekankan untuk pemuda dalam kaitannya dengan peran membangun dan memajukan komunitas itu adalah bahwa pemuda itu jangan mudah untuk yang disebut sebagai ikut-ikutan, latah, ngikutin orang. Ya, mereka harus punya kemandirian, kemerdekaan dalam berpikir. Atau yang disebut oleh Muhammad Iqbal dengan independent mind. Harus memiliki jiwa bahwa apa yang saya lakukan ini kalau baik, maka harus saya lakukan meskipun tidak ada dorongan. Jadi harus ada semangat dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menolong kita adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, menolong kita ya diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak mau melakukan sesuatu, tidak bisa kita bangkitkan motivasi di dalam diri kita untuk apapun, maka otomatis ya kita tidak akan pernah meraihnya. Jangan berharap akan ada orang untuk menolong kita terus, tidak. Yang bisa menolong kita adalah selain inayah, taufik dan pertolongan dari Allah, itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Maka sebagai pemuda harus membiasakan itu. Jadi jangan mudah-mudah patah hati. Karena makin berumur nanti godaan dan ujian akan makin banyak, kesulitan akan makin besar, tenaga juga makin melemah, itu motivasi akan semakin rendah. Jadi kita dari mulai sekarang itu harus membiasakan memotivasi diri.
Nah, memang memotivasi diri itu ada banyak caranya. Itu teknik-tekniknya juga tersedia dalam buku-buku akhlak. Minimal itu kita mulailah. Kita mulai untuk memotivasi diri. Jadi kalau kebaikan itu kita motivasi diri kita. Dan kalau kita lakukan kebaikan, kita puji diri kita, kita semangati diri kita. Tapi kalau kita melakukan keburukan, yuk koreksi. Otokritik. Jangan gelambiar terus, biarin keburukan itu sampai akhirnya kita menikmati keburukan. Nauzubillah min dzalik. Kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang sia-sia. Wah, ya perlu hiburan. Oh, nanti hiburan itu kalau sudah tua baru perlu hiburan. Sekarang ada apa hiburan? Orang nggak ada beban kok hiburan. Beban apa? Masih muda itu bebannya bisa dikatakan baru 0,sekian%. Oh, merasa krisis ini. Jangan menjustifikasi hal-hal yang tidak ada kecuali dalam benak kita. La krisis walahum yahzanun. Kita tidak mengalami apa-apa. Apalagi masih muda. Belum apa-apa. Nanti kalau sudah tambah tua ya itu beban manusia semakin banyak. Baik karena kesalahan pribadinya, kesalahan lingkungannya, maupun juga dosa-dosanya itu beban. Wizard itu akan dosa itu akan semakin membebani manusia dengan beranjaknya usia. Maka ketika muda tidak ada atau tidak boleh kita membiarkan jiwa kita itu mengeluh. Nah, terus kemudian demprok ya kalau kata orang Jawa itu. Kemudian kita manja kepada orang lain, minta bantuan, mudah untuk bergantung kepada orang lain, tidak punya independensi dan lain sebagainya. Akibatnya ketika tambah tua, ini orang akan menjadi, mohon maaf ya, menjadi sampah. Akibatnya orang ini sama sekali tidak punya peran positif. Dan kalau kita sudah seperti itu, ya untuk apa bicara tentang peran? Ini menolong dirinya sendiri aja orang seperti ini akan susah. Apalagi dia mau bisa menolong orang lain. Karena tidak akan ada orang yang bisa menolong orang lain kecuali orang yang kuat. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak akan bisa menolong kalau dirinya lemah. Dan juga jangan lupa bahwa yang dimaksud dengan al-qawi itu artinya qawiyul iman, qawiyul thiqah, ya. Jadi quwwatul iman, quwwatul thiqatu bin nafs. Itu yang paling penting, yaitu kekuatan iman, kekuatan kepercayaan diri dan seterusnya. Saya kira dan juga dengan memiliki independensi tadi atau jiwa yang kukuh itu, kita tidak akan mudah menyalahkan orang. Tidak mudah menyalahkan orang yang tidak membantu, tidak mudah menyalahkan organisasi yang tidak punya, tidak mudah menyalahkan masyarakat yang dhaif. Karena apa? Kalau sudah muda di usia muda saja sudah begitu, suka ngeluh, suka menyalahkan yang lain, maka di usia tambah tua tambah banyak lagi pikiran-pikiran negatif seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan semoga pertama-tama apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan juga bisa berguna semua yang lain. Demikian barangkali apa yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada komentar, fadhal atau saja. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas arahannya. Untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ini ada 1 pertanyaan Ustadz dari Muhammad Kazimi. Ustadz, bagaimana membangun tradisi koordinasi dan organisasi di antara para pemuda? Ya, jadi saya kembali kepada apa yang saya sampaikan, bahwa tidak akan mungkin kita bergerak kalau tidak ada pengetahuannya, tidak ada ilmunya. Misalnya tentang ilmu organisasi. Organisasi itu apa? Kita pelajari. Karena orang ini secara manusia dalam buku-buku akhlak disebutkan, dalam buku-buku ulama kita disebutkan dalam baik ulama
Ahlul Bait yang khusus berbicara tentang masalah jiwa manusia, tentang manusia dan lain sebagainya, maupun ulama pada umumnya, bahkan juga ilmuwan-ilmuwan barat pada umumnya. Itu disebutkan bahwa motivasi manusia, ya, keinginan manusia, kehendak manusia itu dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam kepala dia. Dan apa yang ada di dalam kepala dia ini bisa macam-macam. Bisa ilusi, bisa khayalan, bisa syahwat, bisa pendapat orang, bisa omongan-omongan tidak penting, bisa informasi tidak berguna, bisa ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, maka dia akan memotivasi, memberi arahan kepada jiwa untuk melangkah sesuai dengan pengetahuan. Saya karena latar belakangnya ya belajar agama, misalnya kita bicara tentang bagaimana sih kita itu bisa sholat yang baik. Misalnya Imam Khomeini dalam menjelaskan itu bagaimana. Ini sebelum organisasi. Imam Khomeini jelas-jelas mengatakan ya tidak bisa kamu sholat baik kalau kamu tidak tahu apa itu sholat, apa maknanya sholat, apa hikmahnya sholat. Jadi pengetahuan tentang sholat, makrifat tentang sholat, mesti kamu isi di kepala kamu dulu. Baru ada motivasi sholat yang sesungguhnya. Ada keinginan, kerinduan untuk sholat. Ada keinginan untuk memperbaiki keadaan sholat kita dan seterusnya. Sama juga dengan organisasi. Kita untuk berorganisasi, berkoordinasi. Ya kita mesti tahu apa organisasi. Jangan sampai kita ini nggak tahu apa organisasi. Terus kita mau berkoordinasi dan berorganisasi yang baik. Jadi, kembali. Saya kenapa tekankan kepada pentingnya pengetahuan ini. Tradisi pengetahuan ini. Karena kalau sudah membiasakan diri duduk berbagi pengetahuan dan bukan duduk kesana kemari gosip, ngomongin hal yang tidak perlu, bicarain orang, bicarain status orang, bicarain keburukan-keburukan orang yang semuanya itu jauh dari apapun lah kebaikan dunia maupun akhirat. Kalau kita masih tidak bisa keluar dari situasi seperti itu, ya jangan harap ada hal baik. Nah ini yang saya anggap sebagai jawaban saya akan saya kembalikan kepada situ karena itu adalah kata kunci yang kita bisa pahami dari nasihat para ulama. Dan juga nasihat dari bukan hanya nasihat, artinya ajaran Al-Qur'an, ajaran Rasul dan ajaran Ahlul Bait secara keseluruhan. Yang lain? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menyeimbangkan independensi dalam berpikir dengan kepatuhan kepada pemimpin, Ustaz? Ya, jadi kan pertama-tama kita harus independen, karena itu independensi, kemerdekaan itu karunia dan sekaligus hak manusia. Kalau manusia itu diberi karunia merdeka ini tadi tidak memanfaatkan dengan benar, maka apapun yang dia lakukan menjadi palsu, semu, tidak sejati. Karena dia tidak memilih apa yang dia lakukan, termasuk patuh kepada organisasi itu atau patuh kepada pemimpin itu dengan merdeka. Kalau terpaksa ujungnya palsu, semu, dan setiap saat dia bisa tinggalkan itu. Oleh sebab itu, asas, ini kaidah filsafat, kaidah dalam ilmu kalam. Asas kebaikan itu adalah kemerdekaan memilih. Asasnya. Jadi, kalau orang tidak bebas memilih, terpaksa, apapun kebaikan yang dia lakukan bukan kebaikan, karena bukan pilihan dia, dia terpaksa. Jadi harus ada kemerdekaan, ada independensi. Lalu dia memilih untuk patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada Ahlul Bait, patuh kepada ulama, patuh kepada organisasi. Itu kan setelahnya. Nah, kepatuhan itu dia pilih dalam keadaan merdeka, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Nah, pilihannya menjadi hakiki, sejati, asli, bukan pilihan soft, main-main, atau pilihan yang terpaksa, atau pilihan yang semu, karena nggak enak sama orang ini. Buat apa? Saya kira begitu. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari
Adi Bajuber, berkenaan dengan tazkiyatun nafs tadi Ustadz, antum menyinggung dengan ilmu. Tazkiyatun nafs dengan ilmu yang antum maksud bagaimana Ustadz? Ya, jadi dalam kitabnya Imam menjelaskan bahwa orang untuk melakukan jihad melawan diri sendiri, tazkiyatun nafs, dia perlu tahu. Pertama dia harus tahu ya secara kaidah lah ya. Jiwa itu seperti apa? Jiwa manusia itu seperti apa? Seluk-beluknya, daya-daya yang ada di dalam jiwa, apa saja. Supaya dia tahu dia sedang memerangi apa, menggunakan apa, dengan siapa berteman, dengan siapa dia bermusuhan, dan seterusnya. Jadi dia tahu peta. Nah, lagi-lagi di sini berarti pengetahuan itu diperlukan. Jadi hampir tidak ada, bukan hampir tidak ada. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Peran apapun, di bidang apapun, yang bisa kita lakukan tanpa kita itu punya pengetahuannya. Lah sayangnya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf artinya, mohon maaf kepada diri sendiri dan semua. Bahwa ini ternyata masih bukan sesuatu yang konsensus. Bukan semua orang sepakat dengan ini. Banyak kita duduk-duduk bilang, yang penting itu fulus, yang penting itu ini, yang penting. Apa itu semuanya palsu semuanya. Bagaimana orang yang menciptakan fulus di dunia ini pakai ilmu. Yang menciptakan fulus di dunia ini pakai ilmu. Pakai apa terus? Terus apa? Bagaimana itu perbankan berjalan? Bagaimana semua hitungan uang angka sekian itu pakai apa? Ini jadi meremehkan, peremehan terhadap ilmu ini menurut saya ini wajib sebagai pemuda Ahlul Bait. Apalagi menyandang gelar Ahlul Bait yang merupakan pionir-pionir ilmu pengetahuan sepanjang sejarah. Dan semua imam kita itu adalah ilmuwan-ilmuwan besar di zamannya. Dan di zaman setelahnya. Sebagaimana pengakuan para ahli-ahli sejarah. Terus ini pengikut Ahlul Bait nggak punya penghormatan terhadap ilmu. Punya penghormatan terhadap hal-hal selain ilmu. Ya afwan ya. Ini yang tidak boleh. Ini minimal loh ini saya bilang. Minimal. Khususnya dari mulai muda kita harus cinta. Harus tumbuhkan kerinduan kecintaan. Kalau nggak bisa menjadi ilmuwan, minimal kita cinta sama ilmuwan. Sama ulama. Cinta sama cara mereka menyampaikan. Ilmu mereka. Penyampaian mereka. Ilmu mereka. Baca buku. Belajar. Terus jangan sudah belajar sudah S1, S2, S3. Ya salah. Apa itu SS itu semuanya bukan tanda, itu bukan tanda ilmu, itu kan tanda lamanya orang belajar atau tanda-tanda yang apa namanya yang cuman bersifat formalistik. Tapi bagaimana kecintaan kita kepada ilmu? Penghargaan kita kepada ilmu. Ini yang saya kata kunci ini. Nah, dalam jihadun nafs atau apapun, ternyata ketika kita baca bukunya, mereka itu ya nyatakan ya mulai dengan penjelasan tentang ilmunya jiwa itu seperti apa gitu. Ternyata semua hal itu begitu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini terutama di dalam forum bersama para pemuda, karena bagian ini itu betapapun kita tekankan masih saja tidak menjadi prioritas. Dan seolah-olah ada hal lain yang bisa kita jalankan tanpa ilmu pengetahuan. Tidak mungkin. Percayalah kalau kita menjalankan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, ujungnya berantakan dan bisa kebalik hasilnya. Di bidang apapun ya. Gitu. Ngomong-ngomong ini sampai jam berapa ini, Kang Fahmi? Sampai jam 11 saya saat. Oke. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aulia Anissa Putri. Adakah tips untuk kami para pemuda agar seimbang dalam memberi peran dalam lingkungan sosial dan juga berperan dalam menyambut datangnya imam zaman? Ya, ini pertanyaan sebenarnya perlu sesi khusus ya tentang masalah-masalah peran seorang pemuda dalam apa namanya menyambut imam zaman, dalam kaitannya dengan bagaimana orang menjadi pemuda yang apa yang
mencerminkan Ahlul Bait, mencerminkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut saya panjang temanya, dan alhamdulillah sudah ada 3 jilid buku yang membahas masalah itu dalam buku Mahdawiyah. Di situ dijelaskan hampir semua hal. Itu bisa dikatakan ensiklopedia. Kalau tidak salah juga sudah, jilid pertamanya sudah diterbitkan oleh ICC, atau jilid keduanya dan ketiganya saya lupa. Nah, intinya peran itu tidak bisa kita jalankan. Saya, antum semua tidak bisa menjalankan itu. Kalau kita tidak tahu. Jadi tidak bisa kita sekedar punya keinginan sesuatu. Nah, kita harus tahu. Dan pengetahuan kita akan membawa atau mendefinisikan peran apa yang paling penting kita lakukan. Karena setiap orang kan punya klaim-klaimnya. Oh, saya bagusnya di medsos. Boleh di medsos, tapi punya pengetahuan tentang medsos? Coba, buku apa yang sudah dibaca? Belajar sama siapa kamu? Dan seterusnya menjadi penting, bukan pendapat. Terus ada yang bilang, oke, peran saya di bidang bisnis. Oke, bisnis apa? Apa bisnis itu? Bagaimana kamu menjelaskan bisnismu dan seterusnya. Bisa menjelaskan itu semua? Ada knowledge-nya? Kalau nggak ada knowledge-nya, ya keinginan Anda untuk berperan itu menjadi tidak berguna. Karena modal dasarnya, modal utamanya itu harus knowledge, pengetahuannya. Nah, ini menurut saya yang saya sampaikan barusan dari tadi itu adalah dasar-dasarnya dulu. Nah, dengan dasar-dasar itu masyarakat kita, para pemuda ini bisa memulai sebuah tradisi. Nanti tradisi itu baru memiliki kekuatan. Karena sekarang ini yang ada di sekitar kita itu masih tradisi yang tidak beda jauh dengan para pemuda yang lain. Belum memiliki ciri khas kita. Misalnya kita bicara tentang para pemuda yang lain yang masih, ya misalnya kita bicara tentang himpunan mahasiswa Islam, misalnya HMI. Oh ya, bagaimana mereka ini melakukan ini, intrik sana, intrik sini, menjatuhkan ini, berebut kekuasaan, berebut status, berebut. Waduh, ini bukan masyarakat Ahlul Bait sama sekali. Dan Imam Mahdi makin jauh di depan. Tidak mungkin muncul. Karena beliau muncul di suatu masyarakat yang sudah sadar, pengetahuan, tingkat kewarasan, kesadaran, ketakwaannya sudah cukup untuk supaya bisa menjaga kehadiran beliau dan memanfaatkan kehadiran beliau semaksimal mungkin. Nah, saya kira itu yang perlu kita ciptakan dulu, syarat-syarat itu. Kalau kita tidak punya syarat-syarat itu, ya nanti kita seperti berhayal aja gitu. Saya kira begitu.